Setelah dipegang kereta Indo Arta untuk brand Kia di Indonesia, sekarang Kia itu line up-nya itu udah keren-keren mobilnya dari Seltos. Yang sebelum mobil ini diluncurkan, ini sekarang udah ada yang terbaru, Kia Sonet. Nah sebelumnya ada Seltos, ada Picanto, ada Rio terbaru yang tampilannya keren-keren banget. Dan sekarang sudah hadir varian terbaru, segmen terbaru, dan mobil ini bisa dibilang menjadi pemain tunggal di segmen SUV yang berukuran sangat kecil. Dan kira-kira seperti apa detail Kia Sonet ini yang memiliki harga 289 juta dalam kondisi on the road Jakarta. Ini Joko dan ini Jackie, sepasang sahabat dengan pilihan berbeda. Joko lebih memilih cara konvensional yang cenderung repot dan butuh waktu lama. Sedangkan Jackie memilih cara praktis, cepat, dan efektif. Jual mobil tanpa stres. Hanya di cintamobil.com. Oke, hal pertama yang akan saya bahas adalah desain eksterior mobil ini. Menurut saya mobil ini, desain eksteriornya itu, dia memang kalau misalnya Anda lihat di kamera, mobil ini, wah besar ya. Ternyata enggak, ternyata dimensi itu tergolong compact. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini di perkotaan, itu sangat mudah karena dimensinya yang tergolong kecil. Nah, selain dimensi yang kecil, desain mobil ini juga sangat stylish. Terlihat dari aksen ataupun bahasa desain dari Kia yang dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya Tiger Nose itu masih tergambar jelas melalui fascia mobil ini. Bisa dilihat dari desain grillnya seperti ini berwarna hitam yang terlihat seperti hidungnya harimau. Ini seperti ini tampilannya, dan ada sedikit aksen-aksen chrome yang membuat mobil ini tampilan depannya itu sedikit lebih elegan lah ya. Nah, headlamp berbentuk pipi seperti ini sudah tersedia. DRL di sini. Nah, DRL-nya ini bisa berubah menjadi lampu sen. Keren ya. Ini kalau siang dia jadi DRL dan ketika sen aktif dia akan berubah menjadi sen. Untuk high beam dan low beam dia sudah menggunakan LED. Jadi ketika malam hari visibilitas ke depan semakin lebih baik lagi karena cahayanya lebih terang. Oke, bagian bawah ini ada fog lamp, tapi memang sayang fog lamp-nya itu dia masih menggunakan halogen, tapi sudah proyektor. Karena jarang-jarang ya mobil yang fog lamp-nya itu menggunakan proyektor seperti ini. Oke, seperti ini tampilan depannya. Untuk bagian bawah bumper ini sudah tersedia skid plate yang menambah kesan kekar di fascia mobil ini. Yang saya suka lagi dari mobil ini, dari bagian sampingnya adalah walaupun mobil ini berdesain compact, ternyata wheelbase-nya tergolong panjang. Jadi mobil ini memiliki wheelbase 2,5 meter dan itu berdampak baik untuk ruang akomodasi penumpang di interior mobil ini. Dan yang menarik lagi dari mobil ini adalah ground clearance-nya. Di mobil ini memiliki ground clearance 205. Jadi bisa dibilang dengan mobil yang compact, ternyata mobil ini capability ketika melalui jalanan yang buruk juga tergolong baik karena tingginya itu mencapai 205 mm. Oke, lanjut lagi untuk fitur yang ada di bagian samping ini. Jadi ketika Anda keluar masuk dari mobil ini juga tergolong sangat gampang karena untuk mengunci ataupun buka kunci dari pintu mobil ini bisa menggunakan tombol yang ada di bagian samping sini. Oke, jadi praktis banget ya, nggak perlu mencet tombol yang ada di bagian remote. Nah, yang paling menarik dari mobil ini dan tidak ada di segmennya adalah dia memiliki fitur remote engine start. Jadi mobil ini ketika mungkin Anda parkirkan panas-panasan di parkiran dan Anda ingin masuk mobil dan tidak ingin kepanasan ya di dalam interiornya, jadi Anda bisa menghidupkan mobilnya terlebih dahulu di luar mobil. Nah, untuk cara mengaktifkannya, Anda memang harus agak menjauh dari mobil dan pertama mengunci pintunya terlebih dahulu di sini. Pencet lock dan tahan tulisan hold ini kira-kira 2 detikan lah ya. Mobil bisa langsung aktif dan AC-nya langsung nyala. Jadi ketika Anda masuk, interior mobil ini langsung adem. Dan untuk mematikannya, pencet lagi tombol hold ini.
Sedangkan untuk di bagian belakang bisa dibilang tampilan Sonet ini memang sedikit mirip ke Kia Seltos karena ya stop lampnya seperti ini, mirip-mirip lah ya. Tampilannya juga atraktif, di Seltos juga atraktif, dan stop lampnya ini juga sudah menggunakan LED, kecuali untuk lampu mundur dan juga lampu sennya, dia masih menggunakan bohlam. Nah, yang saya suka lagi dari mobil ini adalah bagian kamera parkirnya. Ini tersembunyi dan sangat rapi, karena biasanya mobil-mobil yang zaman sekarang ya, kayaknya pabrikannya males banget untuk naruh kamera parkir, dia dipasangnya di bagian sini nih, agak nongol gitu. Sedangkan di varian Kia Sonet ini dia udah rapi banget di atas logonya. Oke, untuk bumper di bagian bawah ini ada aksen warna silvernya di bagian bawah, dan juga memiliki seperti knalpot artifisial di bagian bawah sini nih. Ini hanya memperindah bagian belakangnya saja, tapi knalpotnya itu ada di bagian bawah bumpernya. Sekarang kita lihat seperti apa interiornya yang luar biasa stylish. Oke, masuk dalam interior mobil ini, desainnya luar biasa stylish banget ya. Dari dashboard, joknya, ini joknya keren banget ya, ada aksen merah-merah gini jadi terlihat semakin sporty. Material yang digunakan ya memang ada beberapa part yang plastik keras di bagian atas, tapi untuk bagian sampingnya, untuk yang tersentuh kulit pastinya dia menggunakan panel yang empuk, jadi tergolong nyaman. Setirnya sporty banget, flat bottom, dan ada aksen warna merah lagi di bagian sininya. Nah, untuk dashboardnya ini memang stylenya kalau misalnya kita lihat dari depan ya, itu mirip dengan mungkin di S-Class ataupun di Mercedes-Benz E-Class. Dia kayak ada layar memanjang itu kalau kita lihat dari depan, tapi ternyata enggak. Di bagian dalam sini ini ada panel instrumen yang sedikit masuk ke dalam, dan ada head unit yang berukuran 8 inci. Nah, untuk panel instrumennya, mobil ini memang menggabungkan antara analog dan juga digital. Nah, untuk digital ini memang bisa memberi info tentang mobil ini, seperti apa konsumsi BBM-nya, berapa kecepatan rata-ratanya, bisa Anda lihat dari panel instrumen yang sudah digital ini nih. Sedangkan untuk analog, ini ada untuk putaran mesin, ada indikator, bahan bakar, dan juga panas mesin. Dan kecepatannya juga sudah digital, ada di bagian tengah sini. Tampilannya juga tergolong stylish. Nah, yang saya suka lagi dari mobil ini adalah head unitnya. Ini fiturnya banyak banget. Dan untuk speaker dari mobil ini, dia sudah menggunakan Bose. Ini sama kayak di varian-varian termahal yang ada di varian Mazda. Sedangkan untuk di Kia, yang bisa dibilang untuk mobil compactnya, dia sudah menggunakan audio dari Bose yang suaranya powerful banget. Untuk head unit ini juga sudah memiliki fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi yang uniknya dia tidak memerlukan kabel lagi. Jadi mobil ini sudah wireless, Apple CarPlay dan juga Android Auto. Oke, bergeser lagi ke bagian bawah. Nih bisa dilihat AC-nya sudah digital dan juga sudah memiliki auto climate control. Jadi lebih praktis saja untuk penggunaan AC-nya. Oke, bergeser lagi di bagian bawah tombol AC, mobil ini juga memiliki 6 buah mode berkendara. Pertama ada untuk mode berkendara yang normal ya, yang ada kayak di mobil-mobil umumnya, itu ada Eco, ada normal, dan juga sport. Tapi di varian Sonet ini ternyata dia juga memiliki mode off-road. Mode off-roadnya itu ada mode snow, mode salju, ada mode matte untuk lumpur, dan juga ada mode sand. Jadi walaupun mobil ini berpenggerak roda depan, ternyata fitur off-roadnya terutama untuk SUV tidak ketinggalan. Keren banget ya. Dan ini ada pendingin jok. Ini sebenarnya bukan udara dingin sih yang dihembuskan dari jok mobil ini, melainkan cuma kipas saja. Tapi saya rasa ini sangat membantu di iklim Indonesia. Karena di Indonesia itu tergolong panas. Jadi ketika Anda duduk dalam mobil ini, ketika fan dari joknya ini aktif, akan lebih nyaman lagi karena tidak keringetan. Mantap Kia. Oke, lanjut lagi untuk di bawah. Bagian bawah sini, untuk di bagian bawah dashboard, mobil ini juga sudah memiliki wireless charging. Jadi Anda tinggal naruh HP saja, otomatis HP Anda langsung tercas, tidak memerlukan kabel lagi. Jadi mobil ini kan dimensinya itu tergolong compact, panjangnya itu 4,1 meter, wheelbase-nya 2,5 meter. Tapi ketika saya duduk dalam mobil ini, ternyata tidak terasa sempit. Karena bisa Anda lihat sendiri dengan postur saya 128 cm bisa duduk nyaman di baris kedua mobil ini. Nih sudut kemiringannya juga cukup rebah, dan legroomnya ini nih. Legroomnya masih ya kira-kira masih menyisakan kira-kira 2 jari lah ya. Itu cukup oke untuk postur yang
berada di angka 170 ke atas. Headroom juga masih aman banget di bagian atas ini, walaupun mobil ini kan memiliki sunroof dan ada mekanismenya di sini, tapi ternyata untuk duduk di baris kedua masih tergolong aman. Nah, ini sunroofnya di bagian sini dengan sunroof yang ya bisa dibilang ini nggak gede-gede banget sih, tapi seenggaknya bisa menambah cahaya masuk dan membuat aura kabin ini menjadi sedikit lebih lega lagi. Oke, kelengkapan dari mobil ini, speaker masih juga menggunakan Bose. Bagian samping ada ventilasi AC di sini, ada power outlet di bagian sini berbentuk USB, jadi Anda bisa mengecas gadget Anda di baris kedua. Mobil ini ada kompartemen ukuran kecil juga. Nah, untuk safety dari mobil ini di varian Sonnet untuk tipe termahal yang tipe Premier saat ini, itu dia sudah memiliki airbag 6 titik di dalam interiornya. Safety banget di mobil. Tapi memang ada kekurangan, terutama untuk baris kedua ini. Sayang banget di baris kedua, terutama untuk bagian tengah, dia tidak memiliki headrest. Jadi gitu, dan juga seat beltnya masih 2 titik seperti ini. Belum 3 titik seperti yang ada di bagian samping-sampingnya. Oke, untuk bagasi dari mobil ini ternyata cukup besar dengan dimensi yang kompak seperti ini. Kira-kira bisa memuat koper medium, itu total ada 4 buah di mobil ini bisa disusun karena lantai bagasinya cukup dalam dan bagasi secara keseluruhannya itu juga tergolong tinggi. Oke, kelengkapan yang ada di bawah lantai bagasi ini ada ban cadangan tipe Space Saver. Dia menggunakan pelek steel seperti ini dan ada toolkit di bagian dalam sini nih. Ini ada toolkit untuk darurat. Jadi gitu di bagian bawah lantai bagasinya. Dan juga mobil ini memiliki subwoofer di bagian belakang. Ini subwoofernya juga dari Bose. Oke, sekarang pembahasan terakhir ada di bagian mesinnya. Mesinnya ini mesin 1.5 1500 cc non turbo yang bisa menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Tenaga dan torsi tersebut dibuatkan roda depan menggunakan transmisi CVT, tapi Kia sendiri menyebutnya dengan nama Intelligent Variable Transmission yang memiliki mode manual sebanyak 8 percepatan. Dan kenapa di Indonesia tidak menghadirkan mesin turbonya? Karena kembali lagi untuk varian di atas mobil ini yaitu Kia Seltos, dia juga menggunakan mesin turbo. Jadi Kia sendiri dia takut beririsan dengan varian yang ada di atasnya. Ya, tapi tidak masalah. Untuk varian Kia Sonet ini, mesinnya ini juga tergolong bertenaga dan torsinya juga tergolong cukup besar untuk mobil yang berdimensi kompak seperti ini. Oke, jadi bagaimana menurut Anda dengan harga 289 juta, Anda sudah mendapatkan mobil yang desainnya stylish banget, interior, eksterior, dan juga fitur-fiturnya dari mobil ini selain fungsional dan juga canggih. Jadi bisa aja, kalau Anda menyukai video ini, salam klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami, Cinta Mobil, di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi baru, membaca berita seputar otomotif, dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.